warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Ananda kelas 3 yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Ananda semua senantiasa diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita masih belajar tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada video sebelumnya kita telah mengetahui tentang bukti-bukti daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu beliau semenjak kecil mempunyai akhlak mulia sampai dewasa, jauh dari keburukan-keburukan yang mana pada masa remaja jahiliyah, orang-orang remajanya berpoya-poya, hura-hura, mabuk-mabukan, sedangkan Nabi tidak demikian, bahkan jauh mempunyai kebiasaan dan akhlak yang mulia. Dan bukti yang paling utama yaitu ketika turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad menerima wahyu yaitu di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Surah Al-Alaq yang mana beliau baru berusia atau menginjak usia 40 tahun. Nah, sekarang kita akan masuk ke mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mempersiapkan diri, silahkan teman-teman untuk mempersiapkan diri dan buka bukunya. Mari kita belajar bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah kamu pelajari, setiap nabi diberi mukjizat. Kemarin Nabi Musa mukjizatnya dapat membelah lautan. Nabi Ibrahim mukjizatnya tidak mempan dibakar api. Nah, karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapatkan rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Jadi mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan tujuan sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan rintangan dari kaumnya yang menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat para nabi itu tidak sama dan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para nabi dan para rasul. Jadi bukti yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat bahwa semua nabi itu mempunyai mukjizat. Mukjizat itu apa? Kebiasaan luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat kerasulannya. Jadi tujuan diberikannya adalah untuk memperkuat bukti kerasulannya. Karena nanti banyak tantangan, halangan, rintangan, macam-macam, dan di situ Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan mukjizat kepada para nabi dan para rasul tersebut. Nah, kita akan mengetahui daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Ini ketika diolok-olok sama orang kafir Quraisy, suruh memanggil bulan dan membelahnya. Ternyata Nabi Muhammad mampu, diberikan mukjizat oleh Allah untuk mampu membelah bulan menjadi 2. Yang kedua, menghentikan perjalanan matahari. Mudah macam-macam permintaan orang-orang kafir untuk memuji daripada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. Subhanallah, di luar akal semua teman-teman. Memperbanyak makan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang.
Selanjutnya perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pun ya sekarang bulan Rajab, terjadi di bulan Rajab, itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang ketujuh, meramalkan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Yang kedelapan, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi yang paling besar mukjizatnya adalah Al-Quran, yang sampai sekarang kita sering baca ya. Alhamdulillah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah suatu kitab suci, penyempurna dari kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi sebelumnya, sebagai mukjizat. Al-Quran itu akan kekal sepanjang dunia. Ada hal itu sesuai dengan janji Allah SWT. Al-Quran ya, itu akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah SWT berfirman sebagai berikut: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah sendiri yang memelihara Al-Quran. Makanya terjaga keasliannya, kemurniannya hingga saat ini. Al-Quran sebagai mukjizat memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya sebagai berikut. Kita akan mengetahui keistimewaan Al-Quran. 1. Keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandingi. 2. Isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. 3. Menjadi petunjuk utama atau Al-Huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, menjadi pengingat, az-zikr, dan pengobat, asyifa, bagi kaum muslimin yang membacanya. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah ibadah, sehingga pahala bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Jadi itu daripada keistimewaan Al-Quran, dan masih banyak lagi keistimewaan Al-Quran. Ya, cobalah kalian rasakan, ya, kamu tidak akan merasakan bosan membaca maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal tersebut karena Al-Quran adalah mukjizat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh mukjizat lainnya. Ya, tadi kita telah mengetahui mukjizat, sekarang kita akan mengetahui mukjizat lain yang terjadi ketika pasukan Quraisy dan sekutunya sedang mempersiapkan penyerangan terhadap kota Madinah. Rasulullah SAW pun bermusyawarah untuk menahan pasukan Quraisy itu atas usul dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kaum muslimin membuat benteng pertahanan berupa sebuah parit atau Khandaq. Makanya perang ini disebut dengan perang Khandaq di pintu masuk kota Madinah. Kaum muslimin pun menggali parit sepanjang hari. Rasulullah SAW juga ikut bekerja bersama kaum muslimin lainnya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun sambil menahan lapar, karena persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat minim. Seorang sahabat bernama Abu Talha ingin memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan yang diderita kaum muslimin, karena ada yang mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Namun ia tidak jadi mengadu setelah ia melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan 2 batu karena menahan lapar. Jadi Rasulullah juga sama lapar gitu. Jadi dia lihat pemimpinnya aja lapar gitu kan ya, nggak jadi pulang lagi. Pada saat menggali parit itu, kaum muslimin menemui kesulitan karena terhalang oleh sebuah batu yang besar dan keras. Karena mereka mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau pun bangkit membawa beliung. Walaupun perutnya masih diganjal dengan batu, karena 3 hari beliau tidak makan apapun, dengan membaca bismillah, beliung itu pun beliau hantamkan ke batu besar tersebut. Dengan izin Allah, batu itu hancur berkeping-keping, sehingga kaum muslimin dapat melanjutkan penggalian parit hingga selesai. Selanjutnya ada lagi cerita tentang saudara perempuan An-Nu'man bin Bashir datang dengan membawa kurma sebanyak 2 kepal tangan.
untuk bekal ayah dan pamannya. Ketika melewati Rasulullah SAW, kurma itu diminta oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menaburkannya di atas sehelai kain. Kemudian Rasulullah SAW memanggil para pekerja yang jumlahnya sekitar 1000 orang. Ya, 1000 orang itu, dan mereka pun makan kurma itu. Kurma itu terus bertambah hingga semua pekerja dapat makan kurma tersebut. Itu diantara mujizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita ke rangkuman ya. Nabi Muhammad SAW sangat memerhatikan keadaan penduduk Mekah. Beliau sangat prihatin menyaksikan akhlak dan tingkah lakunya yang semakin menyimpang dari kebenaran. Nabi Muhammad SAW sering ujlah atau berdiam diri di Gua Hiro untuk beribadah dan meminta petunjuk agar diberi jalan keluar dalam mengatasi persoalan kaumnya. Turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an merupakan salah satu bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujizat adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar adalah Al-Qur'an. Baik teman-teman, mungkin ini saja video pembelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk tugasnya, silakan teman-teman ceritakan tentang mujizat Nabi Muhammad SAW, yaitu bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW berupa mujizat ya. Diceritakan tentang mujizat Nabi Muhammad SAW. Ceritanya dikirim melalui voice note WA. Ditunggu sampai jam 15. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.